Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Victoria Nanda, NIM 19060051. Saya akan menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap perusahaan di Indonesia. Untuk mengenai tugas ekonomi moneter internasional. Pada akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan kehadiran penyakit baru bernama Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Virus corona menyebabkan COVID-19 bersifat menular dan mematikan. Tingkat penularan COVID-19 yang besar dapat dilihat melalui banyaknya jumlah kasus COVID-19 di setiap negara. Dilansir dari situs WHO tahun 2021, tanggal 20 Mei 2021 terdapat peningkatan sebanyak 638.247 kasus positif COVID-19 dalam waktu 24 jam. Jumlah kasus positif COVID-19 meningkat sebesar 164.523.894 kasus. Dampak COVID-19 sangat mematikan dari banyaknya jumlah kematian yang disebabkan oleh penyakit tersebut. Akibat dari tingkat penyebaran yang cukup cepat dan keparahannya yang mengkhawatirkan, membuat WHO menetapkan COVID-19 sebagai gejala pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. WHO juga memberikan social distancing termasuk pada negara yang tidak terhadap kasus COVID-19. Pada tanggal 31 Maret 2020, Indonesia melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Penerapan PSBB berdampak langsung terhadap perusahaan karena menyebabkan penurunan bahkan pemberhentian aktivitas perusahaan selama pandemi. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan Kemenker pada tahun 2020. Kemenker juga melakukan survei untuk mengetahui dampak dari pandemi terhadap perusahaan. Hasil survei menunjukkan bahwa 88% perusahaan di Indonesia mengalami kerugian akibat pandemi. Hal tersebut diakibatkan oleh penurunan permintaan yang berakibat pada penurunan penjualan yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi. COVID-19 juga berpengaruh negatif terhadap pasar modal. Hal tersebut diakibatkan karena investor menghadapi tingkat ketidakpastian yang tinggi mengenai dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19, baik secara fisik maupun finansial. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh pandemi COVID-19 terhadap nilai suatu perusahaan dengan membandingkan nilai perusahaan sebelum dan ketika pandemi yang diukur menggunakan analisis kuantitatif. Kajian teori COVID-19 merupakan penyakit disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus corona menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan. Kasus pertama COVID-19 masih belum diketahui berapa bilangan. Kasus pertama terjadi pada bulan November pada tahun 2019 dan menyebabkan terjadi pada Desember tahun 2019. Virus ini dimulai dikenal pada Desember 2019 melalui wabah Wuhan, Cina. Virus ini menular sangat cepat dan menyakiti tidak hanya warga negara Tiongkok, namun menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, kasus pertama terjadi pada tanggal 2 Maret 2020. Setelah itu muncul korban-korban baru, baik yang positif COVID-19 maupun PDP atau pasien dalam pengawasan dan ODP orang dalam pengawasan. Hingga saat ini jumlah pasien yang positif terus meningkat. COVID-19 memiliki inkubasi 2-14 hari di tubuh manusia dengan keluhan menyerupai flu, demam, batuk, pilek, nyeri, dada, sesak napas, pneumonia, sindrom gangguan pernapasan akut, septik, bahkan kematian. Pada tanggal 11 Maret 2020, COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO. Pandemi COVID-19 juga menyebabkan Badan Moneter Internasional atau IMF memperkirakan akan terjadi perlambatan ekonomi global. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Tujuan dari perusahaan memperoleh laba secara optimal dari pemanfaatan potensi yang dimiliki dengan baik, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan modal kerja. Nilai perusahaan merupakan investor atas tingkat keberhasilan perusahaan yang umumnya dikaitkan dengan harga saham. Semakin tinggi nilai perusahaan, maka semakin tinggi keberhasilan perusahaan menurut investor. Begitu juga sebaliknya, ketika nilai perusahaan rendah,
Keberhasilan perusahaan dinilai rendah oleh investor. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur nilai sebuah perusahaan antara lain discounted model, yaitu pengukuran nilai perusahaan didasarkan pada estimasi pembayaran di masa depan yang diperoleh dari investor melalui dividen arus kas bebas dan earning perusahaan. Pada model diskon model ini, jumlah yang diestimasikan akan diterima oleh investor untuk mengetahui besar nilai sebuah perusahaan. Formula pengukuran diukur menggunakan arus kas bebas adalah nilai perusahaan sama dengan nilai sekarang dari arus kas bebas yang diekspektasikan. Yang kedua, print earning ratio atau PER, menunjukkan itu besar keinginan investasi pembayaran setiap 1 tahun mata uang. Formulanya itu PER sama dengan harga per lembar saham dibagi earning per share. Yang ketiga, price to book value atau metode ini dikenal sebagai book ratio dengan formula PBV sama dengan nilai pasar ekuitas dibagi dengan nilai buku ekuitas. Tobin's merupakan rasio antara nilai perusahaan dan biaya penggantian atas asetnya. Nilai dari perhitungan Tobin's menunjukkan potensi pertumbuhan perusahaan atau kondisi peluang investasi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa laporan posisi keuangan, jumlah saham beredar, dan harga saham pada akhir tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dokumen yang telah dipublikasikan oleh BI. Data pada laporan posisi keuangan dikumpulkan melalui Excel. Pengamatan dilakukan terhadap perusahaan sebelum pandemi COVID-19 dan pada masa COVID-19. Metode yang digunakan menghubungkan antar variabel melalui teknik statistik. Data yang digunakan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dari akhir bulan Desember sampai 2020 hingga Maret 2021. Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa pada tahun 2019 nilai perusahaan tertinggi sebesar 2,11 dimiliki oleh sektor teknologi, sedangkan sektor terendah sebesar 0,90 dimiliki oleh properti dan real estate. Pada triwulan kedua tahun 2019, nilai perusahaan tertinggi dan terendah sama dengan pada bulan pertama. Pada triwulan ketiga tahun 2019, nilai perusahaan tertinggi dimiliki oleh sektor healthcare sebesar 1,64 dan terendah dimiliki oleh sektor properti and real estate sebesar 0,87. Nilai perusahaan tertinggi dimiliki oleh sektor teknologi, sedangkan nilai perusahaan terendah dimiliki oleh sektor properti and real estate. Pada tahun 2020, nilai perusahaan tertinggi sebelumnya dimiliki oleh sektor healthcare sebesar 1,21, 1,50, dan 1,52%. Perusahaan terendah sebelumnya dimiliki oleh sektor properti and real estate itu sebesar 0,70 setiap bulan. Pada tahun 2019, rata-rata nilai perusahaan mengalami penurunan setiap triwulannya. Pada triwulan pertama, rata-rata nilai perusahaan sebesar 2,02%. Nilai tersebut turun pada triwulan kedua sebesar 1,93 dan pada triwulan ketiga juga mengalami penurunan sebesar 1,92. Pada tahun 2020, rata-rata nilai perusahaan mengalami peningkatan setiap triwulannya. Pada triwulan pertama, rata-rata nilai sebesar 1,36, pada triwulan kedua sebesar 1,39, pada triwulan ketiga 1,43. Jadi rata-rata nilai perusahaan pada tahun 2020 lebih rendah daripada tahun 2019. Rata-rata sampel perusahaan mengalami penurunan pada triwulan pertama tahun 2020. Jika dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2019, hal tersebut diakibatkan oleh kepanikan investor terhadap kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia. Jika dibandingkan nilai perusahaan pada seluruh triwulan, nilai perusahaan pada triwulan pertama tahun 2020 merupakan nilai terendah. Hal ini diakibatkan karena melemahnya rupiah sebesar Rp16.367, sedangkan pada triwulan kedua hanya sebesar Rp14.000. Akibat dari kurs yang melemah menyebabkan nilai perusahaan melemah.
Dari hasil pengujian tersebut membuktikan bahwa pandemi COVID-19 berpengaruh secara negatif pada nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami penurunan pertumbuhan PDB pada triwulan ketiga tahun 2020. PDB juga bisa mempengaruhi nilai sebuah perusahaan tetapi tidak bersifat signifikan. Artikel ini mengukur pengaruh pandemi COVID-19 terhadap nilai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BI. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan rata-rata nilai perusahaan pada sebelum dan terjadi pandemi. Yang terdapat pengaruh pandemi secara negatif terhadap nilai perusahaan dan terjadi penurunan nilai rata-rata perusahaan secara signifikan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata saya salah, saya mohon maaf. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.